Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sih cara memvalidasi data agar kita tahu yang mana data real dan yang mana data yang mengalami anomali. Yang pertama kita siapkan itu tabel kontrolnya. Ini saya buat sederhana, uraian pembayarannya apa, yaitu laporan registernya SPP, SPM, Nah, nanti kita akan membandingkan antara data real dengan data yang ada di sistem. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui nih apakah data itu anomali atau tidak. Nah, sekarang saya akan contohkan pada Kecamatan Permata. Yang pertama itu kita buka aja di menu trackingnya. Saya kunci untuk bulan Januari aja. Nah, di sini ada 2 transaksi. Transaksinya ada LS dan UP. Nah, kita lihat ini kan ada anomali UP-nya. Di SPP-nya ada 100 juta 42.007.000. Nah, sedangkan di SPM-nya 100 juta, di SP2D-nya 100 juta. Kalau di atas SPM, SPP, SP2D-nya sama. Nah, jadi untuk memvalidasinya tuh kita emang harus lakukan put semua transaksi itu agar kita dapat nilai yang validnya. Mengapa saya katakan harus di put semua di tracking? Karena data yang ada di ini data yang mengalir ke register SPP. Jadi kalau kita buka di laporan register SPP ada UP ini nilainya ya 104. Nah, kalau di SPM ya 100 juta. Jadi nilai yang muncul di sini ini adalah nilai yang ada di register. Baik itu laporan register SPP, SPM, SP2D. Nah, kita buka dulu yang nomor 1. Jadi cara mengambil datanya saya copy aja ini. Ini sudah akan formula. Ini harapan kita ke depannya downloadnya jadi mudah. Kayaknya sama. Cek SPM. Saya ambil nilai kotor. Yang by sistemnya. Coba kita lihat di dalamnya. Sama.
data dari kan beda sendiri. Sekarang kita lihat apa sih. Ini SPP-nya 104.27.916. Sekarang kita masukkan di sini. Deng. Nilai SPP-nya segini. Ini kita tandai ya. Nah, sekarang SPP-nya 104.27.916. Nah, pada dasarnya probisnya adalah nilai SPM ini diambil dari nilai SPP. Sedangkan SP2D diambil dari SPM. Nah, ini kan ada perbedaan. Perbedaan inilah yang disebut anomali data. Jadi aliran data yang tidak diharapkan itu disebut anomali. Sekarang kita lihat SPM-nya. SPM-nya 100 juta. Yang kita lakukan, kita mencari nilai yang benar, yang mana yang anomali, yang mana yang benar. Sekarang kita lihat SPP. 100 juta. Nah, jadi ini 104.27.916 ini adalah data anomali. Data sebenarnya adalah 100 juta. Kenapa saya katakan ini anomali? Karena UP Kecamatan Permata ini adalah 100 juta. Jadi tidak mungkin nilai SPP itu menjadi lebih besar dari kebijakan UP. Nah, terkait hal-hal seperti ini harus kita laporkan ke Helpdesk agar mereka memperbaiki kembali. Jadi disitulah perbedaan antara kita pengguna dengan programmer atau teknis yang bisa melakukan perubahan pada sistem. Yang bisa kita lakukan selaku pengguna itu ya kita menginventarisasi masalah, yaitu mentelaah permasalahan itu, menyajikan permasalahan itu dengan baik, sehingga nanti tim teknisnya dengan memahami inti permasalahan dan melakukan proses perbaikan. Jadi jika ada kejadian-kejadian ini ya, ini suatu hal yang membuat kita panik, tapi jangan terlalu dikhawatirkan, karena yakinlah pasti akan dilakukan cleansing data dan pemulihan data. Ini kejadian seperti ini anomali yang disebabkan oleh sistem. Jadi seharusnya di tahapan berikutnya, update berikutnya, maintain berikutnya, hal-hal ini bisa disempurnakan lagi dalam anomali. Nah, kita bisa melihat juga lebih jauh pada PKU-nya. Kita pilih aja SKPD aja atau langsung, karena ini UP saya langsung pilih aja di bendaharanya.
Kita bisa lihat. Nah, jadi uang yang masuk ke rekening bendahara itu ya 100, bukan 100 lebih juta. Jadi yang anomali itu adalah SPP-nya.